Ya, pemirsa, kita masih melanjutkan perbincangan mengenai Muay Thai. Nah, Dokter Sam, kalau kita lihat sebenarnya olahraga kan sejatinya untuk kesehatan, juga kebugaran, begitu. Tapi ada target tertentu ini untuk penurunan berat badan, ini bagi beberapa orang. Nah, bagaimana intake makanan, asupan nutrisi yang baik, agar juga proporsi mungkin bentuk tubuh ideal dan lemak terbuang, begitu. Tapi kita tetap sehat, Dok. Ya, jadi gini, orang yang kegemukan artinya dia kelebihan lemak. Kalau kita mau bakar lemak, ingat selalu timbangan. Timbangan kan ada dua gini. Yang sini makanan yang dimakan, yang sebelah sini adalah makanan yang dibakar menjadi tenaga, artinya olahraga. Nah, kalau Anda makannya ininya yang berat, sementara ini yang nggak pernah olahraga, timbangannya kan jomplang. Kalau begini terjadi tumpukan lemak. Tapi kalau ini kita ringankan, olahraganya ditambah, misalnya dengan Muay Thai, ya, ini akan begini. Kalau begini, dia terjadi defisit, terjadi pembakaran lemak, penurunan berat badan. Ya, pertama itu jumlah. Saya selalu bicara, kalau makan itu ingat 4J, jumlah, jadwal, jenis, dan jurus masak. Ya. Jumlah tadi dikurangi buat pelangsingan. Jadwal makan Anda dari kecil biasa pagi, siang, malam 3 kali. Tidak boleh skip jam makan. Karena beberapa penelitian membuktikan kalau Anda skip jam makan, kemungkinan dimakan berikutnya nggak bisa mengontrol. Jadi balas dendam ya, Dok? Iya, itu teori balas dendam. Ya, jadi jadwal pun harus diikuti, kemudian jenis makanan harus dipilih yang bagaimana. Karbohidrat dipilih yang sehat. Yang sehat itu yang berserat. Apa? Karbohidrat kompleks yang dikatakan low GI. Glycemic indexnya rendah. Glycemic index rendah itu apa? Anda makan karbohidrat, dalam waktu setengah jam, gula darah naiknya perlahan. Itu rendah. Tapi kalau yang namanya glycemic indexnya tinggi, minum air gula. Dalam waktu 15 menit, setengah jam, gula di darah langsung tinggi. Makanya tadi saya bilang, kalau mau latihan, Muay Thai, Anda keluar gulanya banyak dibakar. Itu minumlah karbohidrat yang tinggi GI-nya, glycemic indexnya tinggi. Artinya dia tanpa serat. Mudah diserap, naik, disimpan, dipakai buat olahraga. Kalau contoh makanan yang mungkin kita bisa contoh makanannya yang simplek ini, yang sederhana, gula pasir, gula Jawa, gula merah, tepung-tepungan makanannya. Tapi kalau mau olahraga jangan makan tepung-tepungan, nanti pencernaan nggak beres lagi, ya. Nah, itu karbohidrat. Kedua, protein. Protein harus cukup. Kalau Anda menurunkan berat badan, proteinnya jangan dilupakan. Paling tidak 0,8 sampai 1,4 gram per kilogram berat badan. Tapi kalau Anda kegemukannya yang pernah mengalami yoyo yang namanya weight cycling, yang sudah turun, naik lagi, turun, naik lagi, proteinnya harus lebih banyak. Kenapa? Karena orang yang turun naik ini, massa ototnya semakin kecil. Waktu dia turun, dia naik. Kenapa? Karena waktu kita menurunkan berat badan, turun nih berat. Yang turun itu ada lemak, ada otot, ikut turun. Artinya tidak boleh terlalu drastis, tidak boleh terlalu cepat dari untuk mencegah supaya turunnya ototnya nggak banyak dibakar, karena pada waktu naik bukan otot yang dibentuk, lemak. Artinya kalau Anda sering turun naik, lemak Anda semakin banyak. Nah, untuk mencegah itu turunnya pelan-pelan. Pelan-pelan, buat gampangnya praktisnya apa? 1 bulan cukup 4 kilo. Maksimal 5 kilo. Kalau Anda mau turun lebih cepat, itu berisiko mengalami weight cycling yang yoyo tadi saya bilang. Nah, makan karbohidrat, protein cukup, lemak. Lemak harus dipilih. Lemak ada 2 golongan. Lemak yang jahat, lemak yang sehat. Lemak yang jahat dihindari. Apa? Gorengan, ya, terus keju, margarin, butter, kemudian seafood yang kolesterol tinggi, ya, kemudian daging yang berlemak, kulit ayam. Nah, itu semua, kuning telur harus dihindari kalau Anda ingin melangsingkan. Nah, tapi lemak yang baik harus kita makan. Apa? Asam lemak omega 3, makannya ikan. Kalau Anda makan ikan, Indri,
ada minyak-minyaknya di bawah insang, itu jangan dibuang. Itu asam lemak omega 3 sehat, itu kita makan. Asam lemak omega 6 dari apa? Dari kedelai. Asam lemak omega 9 dari apa? Dari olive oil, canola oil, buah alpukat. Tapi makan alpukat bukan dicampur gula, dicampur susu, bukan. Dikerok aja, daging buah aja. Gitu. Hari ini bagaimana Anda menerapkan pola latihan firming pembentukan mungkin tadi kalau memang lemaknya sudah turun dan atau berat badan sudah turun begitu lemak berkurang. Nah, bagaimana pola latihan pembentukan seperti apa menerapkan pada klien atau customer Anda? Oke, ada orang yang obesitas atau overweight ya, berat badannya yang emang bener naik seperti itu. Jadi itu ada di dalam tubuh tadi, benar kata dokter, ada otot dan ada lemak ya. Nah, lemak itu ada yang jahat dan ada yang baik juga, seperti itu. Nah, kalau dia overweight, jadi kita banyakin latihannya di kardionya, di agility-nya, jadi di pembakaran ototnya kita banyakin. Kalorinya harus terbakar, harus terbuang lebih banyak. Nah, minimum kalori itu menurut WHO ya, 300 kalori, itu minimum banget. Nah, 300 kalori itu kalau kita menggunakan treadmill itu sampai 30 menitan dengan incline 15 dengan speed 8. Nah, kalau kita untuk pembentukan sendiri, kita akan melakukan tadi namanya tadi, kita melakukan spesifik latihan. Nah, latihan kita seperti kalau kita mau pembentukan di kakinya, jadi kita latihan dengan squat. Dengan squatnya kita naikin intensitasnya sedikit, kita tambah berat angkatannya seperti itu. Dan kalau dia pengen di abs di bagian otot perutnya, jadi kita melakukan spesifik latihan otot perutnya seperti latihan plank, sit up, seperti itu, rotasi, wood chop dan lain sebagainya seperti jadi itu. Jadi di Muay Thai sendiri ada banyak variasi latihan begitu ya, gaya latihannya tidak hanya mungkin jab, cross strike atau seperti itu saja begitu ya. Kita lanjutkan, nanti kita akan praktek seperti apa gerakan Muay Thai mungkin nantinya. Kami akan kembali, tetaplah dalam Dialog Jurnal Siang.